Perampokan ini terjadi di sebuah butik di Jalan Brigjen Katamso, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku yang tampak santai keluar dari lokasi perampokan langsung dihadang oleh warga. Namun pelaku tiba-tiba menodongkan pistol hingga membuat warga mengalah dan mundur. Meski berhasil kabur, tetapi pelaku yang diketahui berusia 68 tahun bernama Hari Yongki itu akhirnya ditangkap polisi. Pelaku merupakan penyanyi kafe yang sering diajak kerja sama oleh korban dan merasa sakit hati karena cintanya ditolak oleh korban. Korban sebelumnya dia fun beratnya pelaku, sering mengundang pelaku job nyanyi, tiba-tiba dengan berjalannya waktu korban sudah tidak simpati ataupun acuh dengan pelaku sehingga membuat pelaku kesal dan sakit hati dengan korban. Uangnya yang diambil dari tempat budik tersebut digunakan untuk apa? Saya buang di depan itu. Tidak saya bawa. Karena saya kan tidak mengharapkan uang. Yang artinya pada saat lari uangnya terjatuh di depan butik. Memang saya lempar. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Pelaku pembunuh siswi SMP yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di semak-semak akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu, jasad satu keluarga ditemukan tergeletak dalam rumah, diduga nekat akhiri hidup karena jeratan utang. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Warga Kampung Poncol, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, digegerkan dengan tewasnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka, seorang bocah laki-laki. Jasad ibu berinisial YL usia 28 tahun ditemukan tergeletak di lantai kamar, sementara jasad bocah Aat usia 3 tahun dengan luka di bibir dan bekas jeratan di leher. Sementara jasad ayah AF usia 31 tahun ditemukan tergantung di dalam kamar mandi. Jasad ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban. Penemuan ketiga jasad itu berawal dari kakak korban yang tinggal di rumah sebelah ingin menyalakan mesin pompa air. Kakak korban curiga tidak ada aktivitas dari rumah korban. Keluarga kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka dan menemukan ketiga orang itu sudah tewas. Dia kan kalau berantem kan pasti teriak ya, kedengaran ya. Memang enggak sama sekali. Oh, artinya nggak ada tanda-tanda atau apa? Pernah cerita-cerita? Enggak pernah cerita, dia nggak pernah ngomong. Di mata para tetangga, keluarga korban dikenal harmonis dan tidak pernah bertengkar. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya satu keluarga itu. Namun ada dugaan korban AF terjerat pinjaman online hingga diduga nekat mengakhiri hidup. Setelah diotopsi, jasad ketiga korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan secara terpisah. Korban ibu YL dan anak AA dimakamkan di lokasi yang tak jauh dari rumah korban. Sementara korban ayah AF dimakamkan dekat kediaman orang tuanya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Ditinggal orang tua saat bekerja, 3 orang bocah kakak beradik di Desa Bandar Halipah, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan sadis yang dilakukan tetangganya sendiri. Apa yang melatar belakangi kejadian ini? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, tetangga mengamuk 2 bocah tewas ditusuk. Nyesel nggak lo? Enggak, Pak. Nggak nyesel? Enggak. Udah tiga itu kau, kami nggak nyesel kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Tak ada raut penyesalan dari RS atas perbuatannya kepada 3 orang bocah di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dua orang bocah tergeletak di gang sempit depan rumahnya sesaat setelah dianiaya oleh pelaku. Sedangkan seorang bocah lainnya telah dilarikan ke rumah sakit untuk segera menjalani perawatan medis atas luka yang ia derita. Sangat mengerikan, masing-masing bocah itu menderita luka menganga di bagian perut akibat sabetan senjata tajam milik pelaku. Bahkan dari foto yang tersebar di media sosial, organ dalam salah satu bocah tersebut terlihat sudah terburai. Kejadian pada Senin pagi itu sontak menggegerkan warga Gang Dahlia. Tak ada yang menyangka jika ketiga bocah itu bisa mengalami peristiwa semengerikan itu. Saat peristiwa itu terjadi, kedua orang tua korban sedang tidak berada di rumah. Ibu korban bekerja sebagai perawat sedangkan ayah korban merupakan sopir taksi online. Dari informasi yang didapat, ketiga korban diketahui merupakan kakak beradik, yaitu NS yang berusia 7 tahun, OS 4 tahun, dan DS yang masih berusia 2 tahun. Naas, DS, si bungsu, meninggal di lokasi kejadian. DS yang baru saja bisa berjalan kini hanya bisa terbujur kaku. Bocah tak berdosa itu rencananya akan segera dimakamkan malam itu juga di tempat pemakaman umum Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, kesedihan belum berakhir sampai di situ. Hanya berselang beberapa jam, kesedihan keluarga korban berlanjut. Anak ketiga mereka turut menjadi korban tewas atas aksi keji pelaku. Baru saja jenazah DS hendak dimakamkan, tangis keluarga besar korban kian menjadi saat kedatangan satu jenazah lainnya. OS yang sempat kritis di rumah sakit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. OS merupakan anak ketiga dari keluarga muda itu. Dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang ketiga ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang pertama usianya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kemudian yang kedua yang tadi pagi sekitar 4 tahun. Tentu menjadi pertanyaan banyak pihak, bagaimana mungkin pelaku bisa setega itu dengan ketiga korban. Beberapa warga menyebutkan jika pelaku kerap dirundung oleh keluarga korban dan sering terlibat cekcok. Kurang baik ya, sering cekcok mereka itu dari orang tua sampai ke anak-anaknya. Itu ada dengar tadi anak-anaknya sering berkata tidak sopan ke pelaku ini. Kalau itu memang udah ya banyak juga orang warga sini juga tahu, jadi nggak terkejut lagi bang. Karena nggak dapat orang tuanya tadi. Iya. Iya, Pak. Jadi yang di sana mau apa kan orang tuanya main tadi? Sama orangnya itulah semua, Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali memang. Ternyata sudah sedari awal ia mengincar keluarga tersebut, termasuk ayah, ibu, dan keempat putranya. Ia bahkan mengaku puas sesaat setelah melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama untuk menetapkan RS sebagai tersangka. Setelah peristiwa itu, dengan sadar ia menyerahkan diri ke Polsek Medan Tembung dan langsung diproses.
Setelah menganiaya ketiga korban, pelaku kabur dari lokasi dengan menggunakan sepeda miliknya. Dan seketika itu pula ia membuang pisau dapur yang ia gunakan saat beraksi. Hari itu, sebelum kejadian itu beliau pancing emosinya. Dan sebelum-sebelumnya beliau bisa menahan emosinya. Kemudian karena sudah tidak tertahan emosi, beliau jam lebih kurang setengah 10 itu mengambil pisau dapur. Sementara korban itu ada di depan rumahnya. Dan apa yang menjadi akar permasalahan dari peristiwa tragis ini ternyata disebabkan oleh karena hal sepele. Pelaku tak terima karena kerap dirundung oleh ketiga korban yang notabene masih anak-anak. Selama ini Pak, sering-sering lah orang itu anaknya manggil-manggil aku kadang, oh orang gila, awas ada orang gila di depan rumah. Bang. Tapi orang tuanya bukan yang menegur anaknya. Pelaku memang gangguannya ada, dia tinggal sendiri, dibiayai keluarga. Istri, anak istri? Anaknya nggak ada bang, lajang tua. Misteri kematian siswi SMP yang jasadnya ditemukan di semak-semak terbungkus karung di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara akhirnya terkuak. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya dapat menangkap terduga pelaku. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad remaja putri di semak-semak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Jasad ditemukan terbungkus karung goni dengan kondisi tanpa busana, tangan terikat, dan wajah serta tangan penuh luka. Usai diotopsi, jasad diketahui berinisial AS, siswi sekolah menengah pertama yang dinyatakan hilang beberapa hari sebelumnya. Keluarga dan rekan-rekan AS tak kuasa menahan tangis saat jasadnya tiba di rumah duka. Dari hasil penyelidikan sementara, AS diduga menjadi korban pembunuhan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, petugas gabungan Satreskrim Polres Serdang Bedagai dan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan. HFN alias Nanang, 27 tahun, warga desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, terpaksa diberi tindakan tegas terukur lantaran berupaya kabur saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor milik korban, sepeda motor pelaku, batang pohon bambu yang digunakan untuk memukul korban, serta karung goni yang digunakan pelaku untuk membungkus jasad korban. Dari pengakuannya, pelaku awalnya hanya ingin merampas motor korban, namun korban kemudian diperkosa oleh pelaku saat tak sadarkan diri. Sementara saat tes urin, pelaku juga terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu. Motifnya untuk merampas sepeda motor yang dimiliki korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini timbul keinginan untuk menyetubuhi korban karena pada saat dicekik ataupun diseret, disitulah timbul niatnya untuk menyetubuhi korban. Untuk sepeda motornya dijual berapa di Made? Informasi dari tersangka dijual ke Pegadaian, penitipan sepeda motor 500.000. Polisi juga masih menyelidiki adanya pelaku lain yang turut membantu HFN saat akan beraksi dan melarikan diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk Jesse, RTV. Aksi seorang maling saat berupaya membawa kabur motor di Desa Klawi, Lampung Selatan, Lampung terpergok pemiliknya. Akibatnya pelaku pun babak belur dihakimi massa sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Maling motor ini babak belur dan hanya terkapar saat menjadi bulan-bulanan warga usai aksinya terpergok di Desa Klawi, Kecamatan Bakaheni, Lampung Selatan. Warga emosi lantaran seringnya kehilangan motor di wilayah tersebut. Sebelumnya kejadian bermula ketika korban bernama Wanda memergoki pelaku sedang berusaha mengambil motor yang diparkir di depan rumahnya. Korban pun langsung melawan pelaku, menghadang dan menjatuhkannya. Meski pelaku membawa senjata tajam, korban tetap memberikan perlawanan.
Warga yang menyaksikan insiden tersebut segera turun tangan dan menangkap pelaku. Pelaku diketahui tidak beraksi sendiri, namun rekan-rekannya dapat melarikan diri. Saya suara cetek itu mama lagi ngapain pikir saya. Feeling saya nggak enak ini kayaknya mah. Maling ini, banyak maling kan sekarang ini. Woi bener, udah mau ngegas. Udah pengen mundur, udah kabur dia. Enak betul. Maling. Langsung dirobohin rumah itu motornya. Iya, dirobohin karena mobil kan. Berantem lu sama dia kan. Ngujah saya dia. Bang besok mau nusuk dah, saya hindarin. Pelaku kemudian dievakuasi ke mobil salah satu warga dan dibawa ke Polsek Bakaheni untuk diproses lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ferry Novianto untuk CSI, RTV. Berkendara di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini kita akan melihat ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam. Yuk sahabat, kita lihat bersama videonya. Duar, ya sahabat aja pasti gemes nih lihat kejadian seperti ini. Bang, minimal nengok kiri atau kanan dulu untuk memastikan jalan yang kamu ambil sudah aman. Jangan kayak gini sahabat, kan kasihan merugikan sesama pengguna jalan. Lalu lintas sedang ramai-ramainya tapi masih nekat ngebut-ngebutan. Apalagi sahabat yang sering pengendara ini lakukan gak sabaran dan suka selap-selip. Bikin pusing deh. Jangan sampai seperti ini ya sahabat. Menyalip atau mendahului sih boleh-boleh aja. Tapi pengemudi harus memastikan jalur yang digunakan aman untuk menyalip. Dan tidak lupa memberikan lampu isyarat bagi pengguna jalan lainnya. Sahabat, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur terkait sanksi bagi para pengendara yang mendahului pengendara lain di jalan. Yakni dalam pasal 109 ayat 1, 2, dan 3. Jika masih melanggar aturan lalu lintas dapat dikenai pidana dengan kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Untuk itu sahabat, pelan-pelan asal sampai di tujuan dengan selamat. Sampai jumpa. Dua pengendara sepeda motor tewas terlindas truk di Jalan Lintas Sumatera Sitinjau, Lawik, Padang, Sumatera Barat. Kecelakaan diduga pengendara sepeda motor tersebut hilang kendali. Dua orang berboncengan sepeda motor ini tewas usai terlindas truk dari arah berlawanan di Jalan Lintas Padang Solok, kawasan Panorama 2 Sitinjau Lawi, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga pengendara yang membonceng istrinya itu tiba-tiba hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan yang dilintasi truk. Jenazah keduanya pun langsung dievakuasi warga dan polisi ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Motor mau menurun ke bekas tinjau ke arah ke Padang dari Solo, yang mobil truk mendaki ke atas bang, lawan arah MD kedua-dua di tempat. Usai kedua jasad dievakuasi, truk dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan pun kemudian dibawa ke kantor Laka Lantas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.